Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini Kang Slamet akan membawakan sebuah kisah romansa horor yang berjudul Cinta Sang Indigo. Cerita ini ditulis oleh Dian Pure. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan banyak kisah dari Kang Slamet. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cinta Sang Indigo. Sebenarnya kedatangannya ke sini juga ingin bertemu dengan Anggara, tapi ia tidak tahu kalau Anggara ternyata sudah pindah rumah. Setelah ini ia akan membuat perhitungan dengan kakaknya. Sarah jelas sengaja tidak memberitahukannya. Kamu harus tahu hal yang terjadi dengan kalian dulu adalah salah satu siasat makhluk itu untuk membalaskan dendamnya pada istri Om. Dia memanfaatkan kelemahan Rara dan perasaan kalian untuk memancing kami agar membuat perjanjian itu, di mana sewaktu-waktu jika kalian melanggar perjanjian, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu nyawa Rara sekaligus mamanya. Karena memang sosok itu tahu betul kalian sama-sama saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Kedua alis Wisnu mengkerut dalam. Fakta itu mengejutkannya. Yang ia ketahui hanyalah makhluk itu yang tidak mau keluarganya dan keluarga Rara saling terikat. Ternyata semua ini hanya siasat agar makhluk itu bisa membunuh Rara dan mamanya dengan memanfaatkan perasaan Wisnu dan Rara yang begitu kuat. Dia tahu kalian saling mencintai dan mungkin sulit dipisahkan. Apa yang sosok itu lakukan pada Rara hanya untuk memancing kamu supaya lebih peduli pada Rara. Dan jika itu berhasil, maka kita dianggap melanggar perjanjian. Dan sosok itu dengan leluasa mengambil Rara juga mamanya. Dia ingin membalas dendam karena dulu dia terjun dari lantai 3 dalam keadaan hamil setelah diperkosa beberapa orang saat Mama Rara menjebaknya di tempat prostitusi. Otak Wisnu masih mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Om Roy. Jadi selama ini perasaannya terhadap Rara dijadikan senjata sosok itu untuk membalas dendam. Makhluk itu sengaja memanipulasi dan memanfaatkan hubungan kami. Semua itu hanya pancingan. Wajah Wisnu memerah seketika. Setan itu benar-benar penggiring yang hebat. Brengsek. Mengetahui kamu pergi, dia tiba-tiba mengamuk. Rencananya gagal karena Rara masih hidup, sedangkan kamu sudah meninggalkan Rara. Sehingga dia tidak punya alasan lagi untuk menyakiti Rara sesuai perjanjian. Wisnu mengangguk paham jika perjanjian dilanggar maka akan mudah bagi keluarga Rara menghabisi makhluk itu karena energi yang berubah oleh kesalahannya sendiri. Setelah itu dia tidak lagi mengganggu Rara melainkan istri Om. Sayangnya istri Om tidak pernah terbuka tentang gangguan-gangguannya, dan itu membuat Om menyesal. Apa sedikit pun Tante Nilam tidak pernah bercerita, Om? Dia menutupi semuanya. Sampai satu hari sebelum hari kematiannya, dia sempat mengatakan bahwa harus ada satu nyawa yang ditumbalkan supaya makhluk itu bisa mudah dibunuh. Waktu Om bertanya lebih jauh mengenai maksudnya, istri Om tidak menjawab. Sepertinya dia menyimpan rencana untuk dirinya sendiri. Om juga tidak tahu, Tapi Om menduga dia hanya ingin melindungi Rara dengan mengorbankan dirinya sendiri. Istri Om merasa terpukul atas insiden jatuhnya Rara. Dia merasa bertanggung jawab dan tidak mau melibatkan Rara lagi untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Mungkin ini memang jalan yang harus Mama Rara tempuh.
Kita hanya bisa mengirimkan doa sekarang. Saya turut berduka cita, Om. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan dalam penglihatan Wisnu. Sosok kuntilanak merah itu menyeberang dan membuat Tante Nilam tidak fokus menyetir, yang akhirnya menyebabkan kecelakaan. Om, saya melihat sosoknya melintas di depan mobil Tante Nilam saat itu. Benar, itulah yang ditangkap Anggara dan kakak ipar Om. Mereka sama-sama menyadari keberadaan sosok itu di sekitar tempat kecelakaan istri Om. Dan setelah itu mereka memburunya, bahkan kedatangan tunangan Lina ikut menambah kekuatan mereka untuk menghabisi sosok itu. Wisnu mengangguk mengerti, pantas ia tidak bisa lagi melacak keberadaannya. Sosok itu menghilang, dibunuh oleh keluarga Rara, dan mengingat dendam yang sudah terbalas, membuat keluarga Rara lebih mudah menghabisi sosok kuntilanak merah itu. Kamu sudah tahu kan bagaimana endingnya? Om hanya berharap kalian sama-sama bahagia. Oke, jadi gimana? Udah siap uji nyali kali ini? Sarah bertanya pada bintang tamu episode yang akan diupload 3 minggu lagi. Aduh, kenapa harus uji nyali segala sih kakak-kakakku sayang? Tadi gak ada perjanjian begitu loh. Rara merengek, ia menggandeng lengan Sarah dan Lina. Kakinya menghentak-hentak protes, membuat dua kameramen merasa gemas melihat tingkah Rara. Kameramen kali ini hanya berjumlah 3 orang. Sarah tidak berhasil menemukan satu kru pengganti. Wisnu benar-benar menolaknya setelah tahu Rara yang menjadi bintang tamu di sana. Adiknya itu belum siap bertemu Rara. Entah, Sarah pun tidak mengerti kenapa meski begitu syuting kali ini terasa cukup maksimal. Penelusuran sudah dilakukan di awal. Mereka menemukan banyak kisah di dalam gedung bangunan Belanda yang sudah ditinggalkan sejak tahun 1960-an. Beberapa kali Lina sempat membantu Rara melakukan mediasi. Rara sendiri masih belajar mengontrol dirinya agar bisa menyediakan seperempat tubuhnya untuk makhluk halus itu berkomunikasi, sehingga tubuhnya tidak benar-benar diambil alih oleh sang makhluk astral. Jika tidak ada Lina, mungkin dirinya sudah tidak terkontrol hingga makhluk halus itu menguasai seluruh tubuh Rara dan mengakibatkan kesurupan. Itulah perbedaan antara mediasi dengan kesurupan, dan saat ini mereka tinggal menyelesaikan segmen uji nyali. Penutupan lalu selesai. It's nggak bisa, jadi pas kita upload foto kamu di fanpage kemarin, netizen pada minta kamu ikut uji nyali kali ini. Jadi yang request bukan Mbak ya, Ra. Aduh netizen, makasih banget loh. Rara mengatupkan kedua tangannya, tingkahnya sudah harap-harap cemas, tapi wajahnya masih tersenyum menggemaskan. Gak apa-apa, Ra. Kita nggak jauh-jauh kok, cuma di luar sini doang. Di situ, depan pintu ya. Demi penggemar kamu loh ini. Ya udah, tapi jangan jauh-jauh. Tetap dipantau kan? Tenang aja, kami bakal lihat kamu melalui monitor kok. Suara kamu juga bakal kedengar. Pokoknya kamu nggak boleh melewati batas itu ya. Terus kalau merasa nggak kuat langsung melambaikan tangan ke kamera sambil panggil kita. Oke? Oke. Siap ya guys? Oke guys, kali ini Rara akan menuruti permintaan kalian, yaitu uji nyali di gedung ini. Jadi kalau sampai nggak pada komen, share, atau likes, kebangetan banget sih. Rara udah keringetan gini loh. Awas ya, jangan lupa pada komen yang banyak. Like sama subscribe bagi yang belum subscribe. Ujar Rara membantu promosi sambil mengarahkan telunjuknya ke bawah biar nanti editor bisa memberi keterangan simbol subscribe di layarnya. Kita tinggal ya. Bye Rara. Lena menepuk pundaknya sambil berbisik untuk menenangkan Rara karena ia sudah dijaga. Rara mengangguk kemudian melihat semua kru ngesut dengan berjalan mundur saat meninggalkan Rara sendirian di ruang tamu bangunan, di mana katanya di sanalah yang memiliki energi paling kuat. Perasaan Rara sendiri sudah tidak enak sejak pertama kali mulai syuting. Ditambah sekarang semakin sesak, panas, serta pusing. Bulu kuduknya mulai merinding yang menandakan energi-energi di sana mulai bereaksi.
Beberapa sosok di sana perlahan memperlihatkan wujudnya dengan jelas. Sebisa mungkin Rara pura-pura tidak melihat. Padahal para hantu itu tahu kalau Rara bisa melihat mereka. Bagi hantu, mereka bisa melihat aura manusia yang memiliki indera keenam seperti Rara. Makanya orang-orang seperti Rara sering mendapatkan gangguan-gangguan dari mereka. Entah itu untuk meminta tolong atau menyampaikan amanah atau memang sengaja menjahili. Sepi banget ya, nggak jauh-jauh kan? Kalian jangan jauh-jauh pokoknya. Rara sendirian saat ruangan menjadi gelap. Di sana hanya disediakan lampu mini untuk menerangi ruangan. Tapi percuma saja. Cahayanya redup sekali dan senter di tangannya pun hanya memperjelas apa yang ingin ia lihat. Meskipun kebanyakan, Rara menunduk menyenteri lantai yang berdebu. Senter ini mengingatkannya pada masa lalu, masa orientasi yang penuh kenangan. Tiba-tiba ingatannya tertarik ke masa itu. Ia merindukan teman-temannya. Sudah lama rasanya mereka tidak berjumpa. Terakhir ia hanya bertemu Surya, Beben, dan Puput di pemakaman mama dan kakeknya yang hampir 1 tahun berlalu. Beberapa teman lainnya tidak bisa hadir karena melanjutkan sekolah di luar negeri. Namun mereka tetap menghubungi Rara untuk menyampaikan belasungkawanya. Rara cukup senang atas perhatian mereka selama ini. Memiliki teman seperti mereka adalah satu dari beberapa hal indah yang pernah diberikan Tuhan padanya. Termasuk kebahagiaan karena pernah mencintai seseorang. Dia apa kabarnya? Apakah dia baik-baik saja? Apa dia sudah berhasil melupakannya? Apa dia bahagia? Apa dia sudah menemukan hati yang lain? Tapi jika pertanyaan itu dibalik untuknya, jawabannya adalah tidak. Sulit untuk kembali membuka hati ketika nama seseorang itu masih menjadi pemilik mutlak hatinya. Meskipun ia mencoba tapi tidak pernah sekalipun berhasil. Semakin ingin melupakan, semakin rasa sakit itu menjalar. Jadi jika membiarkan hatinya terbengkalai membuatnya baik-baik saja, maka ia akan melakukannya. Dan seperti itulah hatinya sekarang, terbengkalai. Rara terkejut bukan main mendengar benda jatuh di tangga belakang. Aduh, mulai ada suara-suara. Rara melihat ada beberapa sosok di sana. Noni-noni Belanda, sinyo juga kuntilanak. Dan yang jahil saat ini adalah kuntilanak. Tentu saja, makhluk itu adalah makhluk paling jahil yang suka menakuti orang dengan tawa dan tangisnya. Lagi-lagi Rara terperanjat, kakinya merasa ada yang memegang dan ia melihat anak kecil berlarian tanpa kepala. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya, jantungnya terasa berdegup kencang. Ia sedikit panik ketika kuntilanak itu mendekat dan ia bergeser beberapa kali. Tawanya terdengar jauh yang artinya makhluk itu ada di dekatnya. Sampai ketika telinganya merasa ada yang berbisik, ia berteriak, Mbak, udah. Mbak, Kak Sarah, udah mbak. Semakin ia ketakutan, semakin berani mereka mendekat walau ia mencoba mengontrol ketakutannya. Tapi tetap saja wajah-wajah menyeramkan itu tidak bisa ia abaikan. Teriakannya lebih kencang karena tim tidak kunjung datang. Mbak, udah, mereka makin dekat. Rara berjongkok menjatuhkan senternya yang entah menggelinding kemana lalu menutupi telinganya. Dari tawa kuntilanak ia mulai menangis ketakutan. Ia merasakan tubuhnya sendiri gemetaran. Tiba-tiba pundaknya terasa dicengkeram. Ia terkesiap hingga jatuh terduduk meskipun takut setengah mati. Ia berusaha melihat sosok di hadapannya. Hal yang pertama ia lihat adalah sepasang sepatu sneakers pria. Ini aku. Rara membeku seketika. Tidak ada lagi hawa-hawa menegangkan di sekitarnya, persis seperti kejadian dulu ketika di sekolah. Rara merasakan dejavu. Laki-laki itu ikut berjongkok membantu Rara bangun. Tapi tubuhnya masih kaku melihat siluet wajahnya. Tubuh laki-laki itu tampak kekar di balik kaos hitam yang dipakainya. Rara ingin memanggil namanya dengan lantang, tapi tenggorokannya tercekat. Benarkah dia Wisnu? Ia mengulurkan tangannya, jemarinya meraba wajah itu, hidung itu, mata itu, lalu berakhir di bibirnya. Kemudian ia menggeleng, tidak mungkin. Apa ini jin yang menjelma? Pikirannya mencoba logis.
Wisnu tidak mungkin berada di sini. Wisnu sudah pergi dan tidak mungkin kembali lagi padanya. Tapi ketika jemari yang terasa familiar itu menyentuh pipinya, mengusap air mata yang menetes deras. Entah karena rasa takutnya tadi atau karena perasaan rindu yang mencuat setelah lama terpendam, nafasnya tersentak. Dia memang... Wisnu, Jangan nangis lagi. Ada aku. Kamu masih sejelek dulu ya kalau nangis gini. Usapan Wisnu di pipinya meninggalkan jejak menghangat. Rara menyentuh tangan laki-laki itu dan menyadari gelang itu masih terpasang di pergelangan Wisnu. Gelang yang dulu pernah diberikannya ketika di Bali. Gelang yang jika masih terpasang di sana artinya lelaki itu masih mencintainya. Saat itu juga Rara menabrak tubuh Wisnu, memeluknya begitu erat. kamu kenapa datang? Kamu kenapa ada di sini? Kamu... Begitu banyak pertanyaan yang ingin dilontarkannya, tapi ia terkesiap saat laki-laki itu memotongnya. Aku kangen kamu, Ra. Rara menggeleng di pundak Wisnu. Laki-laki itu tidak boleh mengatakan itu. Ia tidak tahu apa yang terjadi jika Wisnu kembali menggetarkan hatinya. Jantungnya kini berdetak lebih kencang. Ada rasa takut jika laki-laki ini tiba-tiba menghilang dalam pelukannya. Dan ternyata ia hanya berhalusinasi. Maaf, aku baru datang. Aku udah tahu ceritanya dari papa kamu. Seharusnya aku nemuin kamu lebih awal. Maaf ya. Kamu tahu? Wisnu mengangguk di pundaknya. Hal itu membuat Rara kembali menangis, seolah semuanya bersambut. Rara merasakan kelegaan yang luar biasa. Wisnu benar-benar ada di sini, ada untuknya saat ini, memeluknya, mengirimkan kehangatan yang teramat sangat ia rindukan. Ketika Rara tahu semua cerita mengenai pemburuan kuntilanak merah itu dari Lina, ia sempat menyesali apa yang mamanya lakukan untuknya hingga membuatnya depresi. Tapi mengingat semuanya telah terjadi dan makhluk itu sudah menghilang, ia ingin sekali melihat Wisnu. Ia ingin berteriak bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Ia ingin menyusul Wisnu ke Belanda, tapi ia sadar Wisnu sudah lama melepasnya. Ketakutan itu bersarang. Bagaimana jika Wisnu sudah melupakannya? Bagaimana jika Wisnu sudah menemukan perempuan lain yang jauh lebih baik darinya, yang tidak merepotkannya, yang lebih mencintainya? Aku gak akan pergi lagi. Ia mengurai pelukannya, ingin melihat wajah Rara yang kini tampak jauh lebih cantik dan dewasa. Ia tidak tahu sampai kapan bisa menahannya lagi. Cintanya untuk Rara tidak pernah surut. Bahkan sampai saat ini, Rara adalah semua hal tentang hatinya berpulang. Kamu gak akan pergi. Rara mengulang gumaman Wisnu, matanya memandang lekat oniks laki-laki itu, memastikan setiap kata yang terucap memanglah nyata. Wisnu mengangguk, senyumannya masih sama, lesung pipi yang ia rindukan masih sama. Aku gak akan pergi lagi. Aku janji. Asalkan masih ada aku di hati kamu. Aku gak pernah bisa lupain kamu. Bagus. Wisnu langsung menangkup wajah Rara. Hatinya berdegup melihat senyum Rara merekah untuknya. Dan ia bertekad tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Lalu semua kru bersorak serempak sambil bertepuk tangan melihat adegan yang paling ditunggu-tunggu oleh mereka. Beberapa orang berebut mencari tempat terbaik untuk menonton adegan reuni antara Rara dan Wisnu melalui monitor sejak Wisnu tiba-tiba datang, menyerobot mereka dan membuat semua kru bertanya-tanya. Lina dan Sarah yang menjelaskan dengan singkat, padat dan jelas membuat mereka semua ria. Wah, gimana nih? Mau ditayangin gak segmen ini? Sarah meminta pendapat Lina meskipun adanya bercanda, tapi senyum bahagianya terpancar di wajahnya. Ia bahagia untuk adiknya. Tidak sia-sia ia meneror Wisnu agar segera datang karena Rara ketakutan melakukan penelusuran. Apalagi ada tantangan uji nyali untuk gadis itu. Boleh, kita tayangin aja, kecuali adegan ini.
Ciuman mereka nggak pantas dilihat penonton seusia Dinda. Cie, mau besanan nih kalian? Goda salah satu staf pada Lina dan Sarah. Gue nggak mau ya dilangkahin. Sayang, cepet tentuin tanggal pernikahan sebelum Rara merengek minta kawin. Lina merangkul pundak salah satu kameramen yang juga berperan sebagai produser acara, dan semua orang kompak tertawa geli bahkan bersiul. Sedangkan tunangan Lina yang sudah tahu kisah calon adik iparnya itu berdecak pelan. Mereka ini sedang syuting acara horor atau drama romantis sih? Sejak episode di mana Rara muncul sebagai bintang tamu pada acara penelusuran channel YouTube kakaknya, Rara dan Wisnu mendadak viral. Bahkan episode tersebut sempat menjadi trending di YouTube selama beberapa hari dan menjadi perbincangan hangat seluruh akun gosip di tanah air. Kisah Rara dan Wisnu menjadi heboh terutama bagi penggemar Rara serta penonton setia channel Lina. Netizen pun dikejutkan oleh fakta bahwa Wisnu adalah saudara laki-laki Sarah dan Dinda yang juga dikenal sebagai mantan Rara ketika SMA. Para penggemar bahkan meminta Lina dan Sarah membuat episode khusus Q&A atau tanya jawab agar mereka lebih mengenal Wisnu. Tapi laki-laki itu menolak dan akhirnya Sarah dan Lina menceritakan kisah adik mereka hanya di sela-sela penelusuran. Begitupun dengan Rara, banyak notifikasi masuk hingga diundang ke berbagai acara infotainment di televisi maupun podcast. Namun yang datang hanya dirinya sendiri karena Wisnu enggan terlibat di dunia hiburan. Saat ini, laki-laki itu sedang fokus dengan posisi barunya sebagai pengganti papanya di perusahaan. Teman-temannya tentu tidak ketinggalan informasi hingga menghubungi keduanya dan ikut senang atas hubungan Wisnu dan Rara yang baru. Siapa? Wisnu menyipit menoleh pada Rara yang baru saja mematikan sambungan telepon. Rara tersenyum melihat reaksi kekasihnya. Kak Niko, kamu masih berhubungan sama dia? kalau pulang ke Indonesia biasanya dia sempetin ketemu aku. Seneng ya? Siapa? Kamu. Biasa aja. Ngomongin apa dia tadi? Ngucapin selamat. Dia dengar kabar pernikahan Mbak Lina minggu depan dan dia minta maaf gak bisa datang. Penting banget sampai nelpon kamu. Kenapa gak langsung telepon Mbak Lina aja? Kamu kenapa sih masih cemburu? Rara memutar tubuhnya menyamping menahan tawa saat memperhatikan wajah tertekuk Wisnu. Kak Niko itu sepupunya Mas Bagas, calon suami Mbak Lina yang bentar lagi mau jadi kakak ipar kamu juga. Jadi setelah ini kita sama Kak Niko ya masih terbilang kerabat. Lagi pula dia udah punya calon istri kok. Gak boleh cemburu gitu ah. Kan aku cintanya sama kamu doang. Laki-laki itu berdecak tapi wajahnya berubah rileks. Mobil mereka kini memasuki area pemakaman. Wisnu menggandeng tangan Rara saat berjalan menuju makam Nilam. Hai Ma, kami datang. Mama apa kabar? Sapa Rara sebelum duduk membersihkan daun kering di atas makam Mama. Wisnu ikut duduk di samping kekasihnya. Sejenak mereka terdiam mengirimkan doa. Ma, Rara datang sama Wisnu mau minta restu. Setelah pernikahan Mbak Lina, Om Freddy sekeluarga mau ke rumah buat ngelamar Rara. Mama restuin kan? Rara menunduk mengusap batu nisan yang memperlihatkan nama panjang mamanya. Rara minta maaf ya Ma, karena selama ini bikin Mama sedih, bikin Mama khawatir. Mama sudah berkorban banyak untuk Rara. Maafin Rara belum bisa bahagiain Mama dan bikin Mama bangga. Jemari Wisnu meremas pelan tangan Rara seolah menyalurkan kekuatan dari sana. Mama kamu udah bahagia, Ra. Rara sontak menoleh pada kekasihnya menatap mata Wisnu dan ia mengenal tatapan serius itu. Laki-laki itu tidak bohong. Mama kamu ingin kita bahagia. Kamu bisa lihat Mama. Mama kamu minta maaf karena gak bisa menunjukkan wujudnya ke kamu. Tapi dia berjanji
Setelah kita nikah, dia akan pergi dengan tenang. Di mana Mama sekarang? Ia mengerti kadang para indigo pun tidak bisa melihat sosok yang memang tidak ingin terlihat, dan mungkin ini keputusan Mama agar ia tidak sedih dan merasa kehilangan untuk yang kesekian kalinya saat mamanya berproses nanti. Di depan kamu. Mama. Rara sayang Mama. Mama bilang jangan nangis, nanti jalannya gelap. Mendengar penuturan Wisnu, Rara seketika menghapus air matanya. Rara ikhlas, Ma. Mama tunggu sampai Rara menikah ya. Ma, setelah itu Mama bisa pergi dengan tenang. Rara janji, Rara akan bahagia. Mama kamu tersenyum. Makasih ya, Ma. Makasih udah lahirin Rara. Rara bersyukur lahir dari rahim Mama. Rara gak akan sia-siakan hidup Rara lagi. Rara janji. Dan di dalam hati Wisnu, ia tersenyum pada Tante Nilam yang menatapnya dengan senyuman paling tulus yang pernah ia lihat. Rasa terima kasihnya juga tidak kalah besar dari rasa terima kasih Rara. Dan ia berjanji untuk menjaga Rara selamanya. Ini apartemen kamu? Sesampainya di Belanda, mereka mampir ke rumah Mama dan Dedi di Amsterdam sebelum menuju apartemen Wisnu yang dimilikinya sejak bersekolah di Den Haag. Apartemen Wisnu cukup luas untuk ditinggali sendirian. Rara menjelajahi setiap sudut ruangan. Namun ketika ia membuka pintu kamar, ia terkesiap. Kenapa? Ada nenek-nenek di sofa dekat jendela. Wisnu mengintip dari pintu lalu masuk ke dalam kamar, menyeret koper mereka dan membawa Rara masuk. Nenek-nenek itu sudah menghilang. Dia penghuni kamar sebelah. Kadang-kadang kesini mampir untuk melihat kanal. Wisnu membuka tirai jendela dan mempertontonkan pemandangan kanal di tengah kota. Tangan Wisnu terulur menarik Rara ke pangkuannya dan sama-sama memperhatikan perahu-perahu kecil yang berjejer, siap mengantarkan para turis berkeliling kota melalui sungai. Bagus banget pemandangannya. Pantas kamu betah di sini. Aku bawa kamu ke sini supaya kamu tahu di mana aja tempat-tempat yang sering aku kunjungi. Dulu aku sering membayangkan bisa jalan-jalan di sini sama kamu. Oh ya? Pantas kamu keke banget mau bulan madu ke sini. Rara berbalik menghadap Wisnu duduk di pangkuan laki-laki itu, mengalungkan lengan di leher suaminya. Wisnu hanya tersenyum sedetik kemudian mengecup bibir Rara. Kamu mau langsung mulai turnya atau mandi dulu? Kayaknya aku mau menikmati pemandangan di sini dulu deh. Wisnu tersenyum kecil membalas kecupan istrinya yang kini berubah menjadi lumatan-lumatan lembut. Mereka saling bercumbu beberapa saat sampai tangan Wisnu berhasil masuk ke dalam pakaian Rara dan meraba setiap jengkal kulit mulus istrinya. Hingga terdengar desahan dari mulut Rara. Untuk beberapa saat mereka benar-benar menikmati kegiatan intim mereka di sofa kamar apartemen dengan latar pemandangan kota Den Haag. Di hari kedua, Wisnu mengajak Rara menuju salah satu kota di Belanda. Scheveningen merupakan sebuah distrik yang terletak di sebelah barat laut kota Den Haag, berhadapan dengan laut utara. Pantainya memiliki pasir putih yang indah, namun yang membuat Rara takjub, yaitu di ujung dermaga terdapat Ferris wheel atau biang lala setinggi 50 meter bernama Skyview The Pier. Rara tersenyum saat Wisnu berterima kasih pada petugas karena telah membukakan pintu untuk mereka. Meskipun ia tidak mengerti, mendengar Wisnu berbicara dalam bahasa Belanda selalu membuatnya terkesima. Kamu udah pernah kesini sebelumnya? Wisnu mengangguk. Dengan siapa? Teman-teman kampus. Kini Rara yang mengangguk. Ia pernah bertanya tentang bagaimana pergaulan laki-laki itu saat mengenyam pendidikan di Belanda. Dan Rara percaya pada semua yang dikatakan Wisnu, bahwa kehidupan laki-laki itu sama seperti ekspresi di wajahnya, yaitu datar.
Ketika Rara melihat keluar jendela kaca, matanya dibuat takjub dengan pemandangan laut di sebelah kanan dan pemandangan kota di sebelah kiri. Terlihat kontras tapi rapi. Ini juga tempat yang sering kamu bayangin buat ngajak aku ke sini. Ya. Suaminya mengambil ponsel dari dalam saku celana lalu fokus mengarahkan kameranya pada Rara. Tanpa perlu diperintah, Rara selalu memasang senyum yang paling cantik. Dari dulu kamu seneng banget ngambil foto aku, tapi aku gak pernah lihat hasilnya. Ada di Instagram. Instagram kamu? Bukannya udah gak aktif? Sejak kepergian Wisnu dulu, semua sosial media milik laki-laki itu memang sudah tidak aktif lagi, seolah-olah benar-benar menghilang dari peradaban. Aku punya yang baru. Sejak kapan? Kok aku nggak tahu? Rara mulai cemberut melihat reaksi Rara. Wisnu menghembuskan napas panjang. Lalu ia menarik istrinya agar duduk di sampingnya, merapatkan tubuh mereka dan memeluk pinggangnya. Gak usah cemberut. Waktu pindah ke Den Haag, aku sengaja bikin baru, cuma buat nyimpen foto kamu di sana. Gak ada yang tahu termasuk Kak Sarah. Wisnu sengaja tidak mengikuti teman-temannya maupun diikuti siapapun hanya untuk menyimpan foto Rara di sana. Rara mendelik kaget. Mana ponsel kamu? Tangan Wisnu menengadah supaya Rara cepat-cepat menyerahkan ponselnya. Ia membuka akunnya melalui akun milik Rara lalu menekan tombol mengikuti. Beberapa saat setelah Wisnu menerima permintaan pertemanan akun Rara yang ia kunci, mata istrinya membelalak melihat beberapa wajah terpampang di sana. Rara memperhatikan seluruh isi feed di postingan Wisnu. Benar, selain foto pemandangan, hampir semuanya merupakan foto Rara yang diambilnya dulu ketika mereka berada di Bali, ketika mereka di sekolah. Dan kebanyakan foto-fotonya menjadi tampak artistik ketika dijepret oleh Wisnu. Rara tersenyum samar. Sekarang ayo foto berdua. Rara mengambil foto mereka berdua dengan background pemandangan pantai dari ketinggian dan langsung diupload di Instagramnya. Tak lupa mencantumkan akun milik suaminya tadi dengan caption, "Ik hou van je." Bukan notif kamu? Wisnu menaikkan sebelah alisnya saat membaca caption yang ditulis istrinya dalam bahasa Belanda. Dari mana kamu belajar kalimat ini? Internet. Kamu senang? Wisnu menangkap anggukan kepala Rara. Ia lalu meraih tangan istrinya, digenggamnya erat-erat jemari Rara hingga membuat istrinya menoleh heran. Saat itu juga Wisnu mendaratkan kecupan di bibir lembut Rara. Ik hou ook van jou. Apa tuh artinya? I love you too. Begitu banyak tempat yang mereka datangi di Belanda, di Den Haag sendiri selain Ferris wheel. Wisnu juga mengajak Rara ke kampusnya. Istrinya sempat terkejut mendengar bahwa dirinya berhasil lulus dengan predikat cum laude. Dan dirinya sempat mendengus melihat reaksi Rara. Istrinya tidak tahu saja bahwa itu semua dilakukannya karena wanita itu. Ya karena enggan memikirkan Rara, ia memfokuskan diri untuk belajar lebih giat lagi. Dan hampir setiap hari ia menghabiskan waktunya di perpustakaan atau berkumpul bersama teman-temannya yang juga berasal dari Indonesia. Separah itu usahanya melupakan Rara dulu. Aku mau ke toilet. Wisnu mengangguk dan mengantar istrinya ke toilet terdekat. Ia menunggu di dekat patung taman yang tidak jauh dari toilet wanita. Suasana kampusnya memang tidak berubah, hanya beberapa wajah baru yang terlihat berbeda. Beberapa juniornya bahkan sempat bertegur sapa dengannya. Setelah para juniornya pergi, ia melihat Rara sedang mengedarkan pandangan mencarinya, namun tepat saat mata Rara menemukannya, ia dikejutkan oleh salah satu juniornya yang lain melingkarkan tangan di tubuh Wisnu dari belakang. Tatapan horor Rara membuatnya terkesiap menatap siapa yang memeluknya. Sofia. Kak Wisnu kok di sini? Aku kangen banget tadi dari kelas aku lihat-lihat siapa. Ternyata bener Kak Wisnu. Kangen tahu Kak, apa kabar sekarang? Oh, baik. Ia kembali melihat Rara tapi istrinya sudah berjalan menjauh. Seketika ia melepas pelukan Sofia dan mengejar istrinya. Tapi tangannya dicekal oleh Sofia yang menatapnya bingung. Kak, mau kemana? Ngejar istri gue, minggir Sof.
Lain kali jangan asal meluk orang. Mata Sofia membulat sempurna mendengar perkataan Wisnu. Laki-laki itu berlari mengejar perempuan berambut panjang yang juga berlari keluar gerbang. Itu istrinya Wisnu. Sofia melirik sinis pada adegan kejar-kejaran Wisnu dengan istrinya. Ia mendeci sebal sambil berlalu. Rara! Istrinya terlihat dari jangkauannya. Beberapa kali ia memanggil pun rasanya percuma. Jelas Rara menutupi telinganya setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Ia berdecak harus mengalami drama cemburu yang sebisa mungkin ia hindari sejak SMA. Sekalan di lengan Rara terasa begitu kuat, tubuhnya berbalik mengikuti tarikan Wisnu. Kamu mau kemana? Pulang, lepas. Ayo. Wisnu menggandeng paksa Rara yang mencoba kabur darinya. Wisnu menyeret Rara menuju mobil mereka terparkir. Padahal Rara tidak berminat satu mobil lagi dengan suaminya. Ia ingin pulang naik bis kota. Sepanjang jalan Wisnu mencoba membujuk istrinya, namun kemarahan Rara sudah diubun-ubun. Ia tidak lagi mau mendengar suaminya dan memilih diam sepanjang jalan sampai di apartemen. Dengan sigap Rara mengambil kopernya dan menarik semua bajunya yang tergantung di lemari untuk dimasukkan asal ke dalam koper. Kamu mau ngapain sih? Kalau ngambek gak usah kabur-kaburan gini. Pulang. Maksud kamu pulang ke Indonesia? Masih belum ngerti juga. Astaga Rara. Berapa kali aku bilang, aku gak ada apa-apa dengan Sofia. Dia cuma juniorku di kampus. Mendengar nama wanita itu disebut, Rara menjatuhkan kopernya dari atas kasur ke lantai vinil hingga menciptakan bunyi benturan yang cukup keras. Oh, jadi kamu kalau ketemu junior peluk-peluk mesra gitu? Aku gak tahu dia bakal meluk aku, Ra. Berani sumpah deh. Kenapa dia berani meluk kamu gitu? Dulu kalian deket ya? Iya, sempat pacaran. Aku gak pernah pacaran semenjak kita selesai. Ya aku akui kami memang dekat, tapi bukan berarti aku menaruh perasaan sama dia. Gak sama sekali. Dan gak cuma Sofia yang dekat sama aku. Semua anak rantau dari Indonesia sudah seperti saudara aku di sini. Oh, jadi cewek yang dekat sama kamu bukan hanya Sofia. Gitu maksud kamu? Ternyata gini ya perlakuan kamu sama cewek-cewek di sini. Pantesan pada ganjen. Kamu gak lihat dia kesenangan bisa peluk-peluk kamu? Sadar gak sih? Kamu tuh udah bikin cewek-cewek suka sama kamu. Apa emang sengaja mau jadi playboy? Ra, please. Baru kali ini dia meluk aku kayak gitu. Dia begitu juga karena gak tahu aku udah punya istri. Ya itu karena kamu gak membatasi diri. Aku gak peduli dulu kamu disukai cewek satu sekolah, satu kampus. Aku gak peduli. Sekarang ini status kamu udah beristri. Gak usah tebar pesona bikin orang lain naruh perasaan lagi sama kamu. Wisnu mendengus kasar. Ia menjambak rambutnya frustasi. Dirinya tidak pernah merasa tebar pesona atau apalah itu yang dimaksud istrinya. Dengar, kalaupun dia punya perasaan buat aku, ya itu urusan dia. Selama aku gak berurusan dengan perasaan dia, gak perlulah kamu permasalahkan sampai segininya. Gak perlu dipermasalahkan kamu bilang. Wisnu mengambil nafas dalam-dalam, tatapannya melembut membalas kilat marah itu. Cuma kamu dari dulu. Cuma ada kamu. Biarpun dulu aku tahu kita gak akan bisa bersama, gak pernah sekalipun aku mau berurusan dengan perasaan orang lain. Karena di sini, Wisnu menunjuk dadanya. Dan di sini, telunjuk Wisnu beralih ke pelipisnya. Masih ada kamu. Ada jeda yang membuat keduanya saling menatap, menjelajahi kesungguhan dalam binar mata masing-masing. Tangan Wisnu terulur menyentuh jemari istrinya, mencium punggung tangannya sembari bergumam. Maafin aku ya. Aku gak lagi deket-deket sama cewek manapun kalau itu bisa bikin perasaan kamu lebih baik. Wajah Rara yang sebelumnya merah padam sedikit memudar warnanya. Ya memang harus. Aku gak mau tahu. Pokoknya semua teman-teman kamu harus tahu kalau kamu punya aku. Biar mereka gak seenaknya berfantasi pingin dapetin kamu. Atau sentuh-sentuh kamu sembarangan lagi. Nada merajuk Rara mulai terdengar. Hal itu dimanfaatkan Wisnu untuk menarik tubuh istrinya mendekat dan mengelus pipinya.
Iya, nanti kalau ketemu mereka lagi, aku pasti bilang kalau aku udah punya kamu. Dan jangan lagi ketemu dengan Sofia itu. Iya. Ih, itu cewek kegatelan banget sih. Kamu nggak tahu ekspresi dia tuh kelihatan banget kalau suka sama kamu tahu. Sebelahku tuh lihat kamu dipeluk-peluk gitu. Rengekan Rara sambil menjatuhkan dirinya di kasur. Rara benar-benar tidak ikhlas mengingat Sofia yang mengambil kesempatan pada suaminya. Mulai sekarang, ia harus pasang badan. Ternyata resiko memiliki suami tampan itu sangat menyebalkan. Wisnu mendekat memeluk perut istrinya lalu mencium pelipisnya. Maaf ya sayang, lain kali aku bakal hati-hati. Iya, awas aja kamu kalau sampai ditempelin cewek lagi. Mending kamu ketempelan demit deh daripada cewek lain. Hati-hati kalau ngomong. Iyalah, ketempelan demit aku masih bisa bantu ngelepasin atau Mas Anggara, Mas Bagas atau Mbak Lina. Nah kalau kamu ketempelan cewek, gimana coba ngelepasnya? Mau lihat aku baku hantam sama dia? Iya, enggak. Udah ya. Aku sayang kamu. Wisnu mengecup kening Rara lembut. Perlahan istrinya luluh juga. Rara membalas pelukan Wisnu setelah merasa tenang. Wisnu mesti berhati-hati mulai sekarang. Istrinya kalau ngamuk bisa sangat menyeramkan. Apakah istri kalian juga? Perhatian Rara sepenuhnya tertuju pada DM dari para fansnya mengenai instastory terakhir di mana ia menunjukkan perutnya yang sudah menginjak bulan ke-6 masa kehamilan. Beberapa ada yang berkomentar tidak sabar dengan hadirnya sang bayi, ada juga yang mendoakan kesehatannya serta bayi dalam kandungannya. Juga ada yang memberikan tips untuk mempermudah persalinan. Tiba-tiba ekor matanya menangkap sekelebat bayangan putih. Tubuhnya langsung menegang dan perutnya seperti berontak dan menendang. Jantungnya berdegup kencang ketika perasaannya menjadi tidak enak. Lantas ia berteriak pada Wisnu yang mungkin sudah selesai mandi sepulang dari kantor tadi. Sayang, mau maghrib itu lihat di depan pintu. Wisnu keluar kamar menghampirinya di ruangan keluarga. Dari sana ia melihat arah mata istrinya dan menemukan sosok kuntilanak berdiri di ambang pintu. Ia langsung menutup pintu rumah mereka kemudian kembali ke Rara. Udah aku usir, dia nggak akan ganggu kamu dan kamu sayang. Wisnu berlutut di hadapan Rara mengecup perut buncit Rara. Tadi dia gerak-gerak gitu, ketakutan kayaknya. Dia pada hantu lewat dia pasti nendang-nendang. Aku takut jadinya. Kuntilanak adalah makhluk yang paling suka dengan bayi karena mereka menyukai aromanya. Jika ada ibu hamil maupun menyusui, tidak jarang mereka akan mengikuti. Dan itu bisa membahayakan janin maupun mencelakai sang ibu. Karena itulah Rara sering mendengar para ibu menyimpan gunting atau benda tajam di sekitar tempat tidur untuk mengusir makhluk halus meskipun sebenarnya itu hanya mitos. Yang benar adalah tetap berdoa dan selalu ingat pada Tuhan. Sejak kapan kamu ngerasa gitu? Sejak kamu pergi ke Malang sama Mas Anggara minggu kemarin. Kan aku tidur sendiri tuh. Pas Sujan tahu sendiri kan, dia nggak tenang. Wisnu mengingat percakapannya ketika dia dan Mas Anggara melakukan kerjasama di cabang perusahaan keluarga Rara di Malang. Sejak menikah, Wisnu yang telah menggantikan posisi papanya banyak melakukan kerjasama dengan perusahaan milik keluarga Rara. Ibarat simbiosis mutualisme, perusahaan mereka saling membutuhkan. Mas Anggara sempat bilang, kemungkinan besar dia bakal punya sixth sense. Aduh, nggak tenang aku. Takut dia nggak kuat kayak aku dulu. Kan ada papanya. Aku bakal jaga dia seperti aku jaga kamu dulu. Apapun yang terjadi aku akan jaga kalian berdua. Kamu gak inget dulu gimana aku ngelindungin kamu? Iya, tapi terus kamu pergi. Kalau dulu aku gak pergi, bisa jadi aku gak lihat kamu di sini dengan aku sekarang. Jadi istriku dan jadi mamanya Gavin. Wisnu tersenyum di depan Rara.
mengecup bibir istrinya yang tersenyum geli melihat wajah bangga Wisnu menyebut nama putranya yang ternyata sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Gombal banget sih kamu. Belajar dari Fadil ya? Sarah dan Fadil kembali merajut kasih setelah Fadil menyadari bahwa dia memang tidak bisa berpisah dari Sarah meskipun ada penggantinya sekalipun. Hal itu membuat persahabatan mereka bertiga semakin erat mengingat sahabat-sahabatnya. Rara bersyukur mereka masih saling bertemu. Beben saat ini telah menjadi make up artis terkenal di dunia hiburan tanah air. Terkadang Rara juga memakai jasa Beben jika harus tampil di televisi. Hina sudah kembali ke Jepang untuk memegang perusahaan orang tuanya. Dila melakukan perubahan drastis dengan menjadi kurus dan kini tengah mengelilingi dunia setelah mendapatkan suami seorang konglomerat. Puput baru saja bertunangan dengan Feral. Kisah mereka tidak kalah pelik karena Feral sudah menjadi artis papan atas dan hubungan mereka sempat putus sambung oleh kesibukan dan kecemburuan masing-masing. Surya masih sangat terpukul karena neneknya yang meninggal ketika ia sedang melakukan penerbangan. Ya, dia sudah menjadi pilot sekarang. Aku gak gombal, aku serius. Coba bayangin, gimana kalau dulu kita masih bersama? Apa yang terjadi sama kamu? Rara mengernyit, ia tidak mau kembali mengingat masa lalu. Tapi benar yang dikatakan suaminya, seandainya mereka tidak berpisah, bisa jadi sesuatu terjadi padanya, dan ada kemungkinan mereka tidak bisa bersama sekarang. Wisnu suaminya benar-benar melindungi dan mencintainya dengan caranya sendiri. Satu hal yang ia petik dari pelajaran hidupnya bahwa buah dari kesabaran memanglah indah. Ia tersenyum dan meraih wajah suaminya, melumat bibirnya dengan ganas. Tangannya melingkar di leher Wisnu, tapi perlahan Wisnu melepas lilitan Rara di lehernya. Sabar dulu, kamu perlu ngasih makan anak kita. Wisnu mengecup sekilas bibir Rara yang cemberut, lalu menarik tangan istrinya untuk membantunya berdiri. Ini mulut gak bisa yang gak cemberut. Gak bisa, sejak ketemu kamu aku sering cemberut. Gak tahu kenapa kamu nyebelin aja sejak SMA. Perjalanan cinta mereka memang tidak bisa dikatakan mudah. Berbagai rintangan yang hampir merenggut nyawa pun sudah mereka alami. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu adalah pelajaran berharga bagi Wisnu dan Rara. Dan rintangan-rintangan itu bukan menjadi halangan mereka untuk saling mencintai dan melindungi. Meskipun dengan cara yang berbeda, mereka percaya jika benang takdir mereka tidak pernah putus, maka apapun pengorbanan yang telah dilalui akan membuat mereka saling menguatkan. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam saat Wisnu selesai mandi. Hari ini ada acara di kantor yang membuatnya terlambat pulang ke rumah. Namun rasa lelahnya sirna ketika ia memandangi Gavin Aksa Pradipta yang terlelap menggemaskan di dalam baby box di samping tempat tidur mereka. Wajahnya begitu tampan, bentuk mata dan bibirnya persis seperti Rara. Wisnu tersenyum mengingat betapa paniknya ia ketika Rara mengalami kontraksi dan harus dilarikan ke rumah sakit bersalin 6 bulan yang lalu. Tapi begitu terdengar suara tangisan bayi, ia diliputi kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Seolah ia rela mengangkat beban hidup demi mereka berdua. Rara dan Gavin adalah hal terindah yang pernah ia miliki dalam hidupnya. Perlahan ia mengecup puncak kepala Gavin lalu berpindah ke atas tempat tidurnya. Di sana Rara duduk bersila sembari tersenyum menatap album foto mini yang katanya baru saja ia temukan siang tadi di tumpukan novel usangnya. Album ini adalah hadiah pernikahan dari teman-temannya. Entah bagaimana mereka masih menyimpan foto-foto masa SMA mereka padahal sudah lama berlalu. Wisnu ikut melihat lembar per lembar kenangan itu. Foto saat mereka mos, foto saat Rara dan Wisnu tampil di malam puncak, foto bersama anak-anak 10 MIPA 5 setelah pemberian hadiah juara futsal, dan foto Rara Wisnu tersenyum ke arah kamera ponsel milik Fadil kala sahabatnya itu memaksa mereka berfoto di taman sekolah. Memori itu seolah kembali berputar di benak mereka. Wisnu mendekatkan diri untuk memeluk Rara dari belakang, mengecup pundak istrinya yang terbuka. Kamu cantik di situ.
Tujuan kamu ini mau ngatain atau gimana sih? Wisnu terkekeh di telinga Rara, bahkan wanita itu bisa merasakan nafas segar suaminya. Tidak, Rara selalu cantik sejak pertama kali ia bertemu. Rara sudah menarik perhatiannya, memorinya berputar ketika pertama kali melihat Rara melalui kaca spion. Ia tersenyum mengingat kejadian itu. Kamu tahu, aku masih punya hutang maaf sama kamu. Harusnya aku minta maaf begitu kamu sampai di lobi sekolah. Tapi aku mengurungkan niat karena kamu gak muncul-muncul. Tubuh Rara menegap. Ia lantas menjauhkan wajahnya agar bisa berbalik menatap suaminya. Hutang maaf apa? Wisnu menarik pundak Rara agar sepenuhnya menghadap padanya. Tangan kurus Rara digenggam erat seperti orang mau menyeberang. Kata Rara setiap Wisnu menggandengnya seperti itu. Waktu itu hari pertama MOS. Wisnu sudah merasa terlambat akibat jalan macet yang disebabkan oleh genangan air yang menghambat laju kendaraan. Ketika memasuki kompleks sekolah, jalanan terlihat lenggang. Hal itu membuatnya berpikir bahwa ia sudah terlambat. Dan saat itulah ia memutuskan untuk ngebut tanpa peduli air genangan terciprat kemana-mana. Ia tidak tahu bahwa ada gadis berjalan di trotoar dan terkena cipratan yang ia sebabkan. Teriakan gadis itu terdengar begitu kesal. Ia hanya melirik melalui kaca spion. Gadis itu menghentak-hentakan kakinya dengan seragam yang berlumuran air kotor bercampur lumpur. Ia tahu kalau gadis itu juga merupakan murid baru saat melihat atribut MOS yang dibawanya sama seperti atribut MOS milik Wisnu. Ia memutuskan akan meminta maaf ketika sampai di sekolah, tapi sepanjang ia berdiri di lobi, ia tidak melihat gadis itu datang hingga bel masuk berbunyi. Akhirnya ia mengurungkan niat untuk meminta maaf dan ikut berbaris di lapangan. Di akhir upacara, ia melihat beberapa murid baru yang terlambat berjalan memasuki lapangan upacara, dan Fadil dengan gaya tengilnya menjadi salah satu yang paling menonjol di sana. Di samping Fadil, ia melihat gadis itu dengan pakaian kotor yang tampaknya sudah dibersihkan entah di mana. Ada ibu-ibu yang menawarkan air keran di pancuran depan rumahnya buat ngebersihin seragam aku. Makanya telat. Kenapa nggak dibersihin di sekolah aja sih? Ya malu lah. Masa baru masuk gerbang penampilanku udah menarik perhatian orang? Ya walaupun tetap aja nodanya susah hilang sih. Senyum miring Wisnu tersungging. Ia mencubit bibir cemberut istrinya dengan gemas sebelum melanjutkan ceritanya. Setelah mengetahui gadis itu bernama Rara dan kebetulan satu kelompok dengannya, ia ingin mengucapkan kata maaf tapi diurungkannya lagi karena Fadil selalu menarik perhatian Rara waktu itu. Meskipun ia tahu Fadil hanya bercanda, tapi ia kesal. Apalagi banyak anak cowok yang melirik Rara. Ia enggan mengajak gadis itu berbicara karena takut dikira naksir atau curi start atau apalah yang membuat teman-temannya berspekulasi yang tidak-tidak. Akhirnya ia memilih diam. Aku minta maaf ya. Meskipun kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu, tapi aku yakin itu kekesalan yang gak akan pernah kamu lupakan. Wisnu mengelus rambut istrinya. Ia ingat betapa kesalnya Rara ketika gadis itu ditanyai hina mengenai seragamnya yang kotor. Saat itu sebenarnya Wisnu berharap-harap cemas di balik topengnya yang dingin. Iya, aku kesel banget waktu itu beneran. Kalau tahu itu kamu, pasti aku udah ngomel sejak kita berkelompok. Apalagi aku dihukum sama kakak iparku sendiri. Ya Tuhan, mana disuruh bersihin toilet lagi. Iya, aku tahu. Makanya aku minta maaf. Tapi kenapa kamu gak menduga kalau itu motor aku? Kan aku sering boncengin kamu pulang sekolah. Sayang, kamu kira yang punya motor ninja biru cuma kamu doang di sekolah? Udah terlalu kesel buat nandain motor kamu. Oh iya benar. Tapi itu pertama kalinya aku ingin minta maaf ke cewek loh. Biasanya kalau aku bikin salah terus dia ngomel-ngomel, aku bodo amat. Tapi gak tahu, sejak lihat kamu dari kaca spion, rasanya aku harus minta maaf saat itu. Kenapa? Wisnu menjawab dengan mengendikkan bahunya.
Kenapa jawab? Gak tahu, Ra. Bohong. Kamu kan gengsian makanya gak mau ngaku. Rara mencoba melepaskan cekalan tangan Wisnu yang menghadangnya menggelitik ketiak Wisnu, di mana di sana adalah titik kelemahan suaminya. Wisnu yang merasa terintimidasi langsung menggulingkan tubuh Rara hingga istrinya berada di bawahnya. Mengungkung tubuh Rara dengan tubuhnya dan memegang erat kedua pergelangan tangan istrinya di sisi kepalanya. Wisnu membalas serangan Rara dengan lumatan-lumatan di bibir hingga membuat Rara tidak berkutik dan membalas ciuman Wisnu. Mungkin waktu itu kamu kelihatan menggemaskan di mataku. Wisnu kembali membungkam mulut Rara yang hendak protes dengan bibirnya, membuat istrinya kembali melenguh dan mendesap pelan kala tangan lelaki itu sudah berada di dalam gaun tidurnya. Jangan kenceng-kenceng, ntar Gavin bangun. Rara tidak ingin protes lagi. Ia terbuai oleh cumbuan Wisnu yang kini sudah menjelajahi kulitnya yang terbuka. Mereka berdua masih memiliki malam panjang untuk menikmati indahnya kebersamaan. Sekian. Terima kasih buat Dian Pure. Dan apabila ada salah-salah Kang Selamat memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.